pulang dari tempat ini apinya terus menyala-nyala, tidak pernah padam, dan dimanapun Bapak Ibu ditaruh Tuhan di sana, Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk membawa kebaikan bagi tempat di mana Bapak Ibu semua diutus. Keraguan tidak akan menambahkan power sekecil apapun, sehingga kamu tidak pernah mengalami lompatan-lompatan iman. Kenapa? Keraguan. Keraguan tidak akan menambahkan satu hasta pun untuk kekayaanmu bertambah. Tapi seringkali kita ini ragu. Ingat kata Tuhan, aku akan menyertai engkau. Amin. Tentunya orang yang disertai itu orang yang berani melangkah. Amin. Maka di dalam Tuhan, melangkah dulu, baru Anda akan tahu kedahsyatan kuasa Tuhan. Percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh dahsyat dan ajaib. Lakukan iman yang besar. Tetapi seringkali kita ini mau melangkah aja ragu-ragu kan begitu. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau anak-anakku. Ya, orang yang disertai itu orang yang melangkah. Tetapi ketika kamu melangkah, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Tetapi jemaat bergumul, pendetanya bergumul, dan saya ajarkan iman. Ya, saya ajarkan doa penciptaan dan melangkah. Dan tidak lama, dalam waktu 1 minggu, hamba Tuhan menghubungi saya bahwa tanah itu sudah bisa dibeli. Melangkah dengan iman dan Tuhan pasti menyertai. Seringkali apa yang membuat ragu-ragu, Bapak Ibu? Apa yang membuat ragu-ragu? Logikamu. Langkahmu itulah yang membuat Tuhan menyertakan kuasanya di dalam setiap langkah-langkah kita. Ingat ketika Rasul Petrus ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, apa yang dikatakan? Guru, bisakah aku berjalan di atas air? Dan ketika Tuhan Yesus katakan, mari kamu ke sini. Ketika Petrus melihat Yesus, dia bisa mengalami keajaiban, yaitu berjalan di atas air. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, logikanya mulai jalan, dan dia tenggelam. Seringkali banyak hamba Tuhan tidak powerful karena apa? Terlalu mengandalkan logikanya, bukan imannya. Seringkali saya melihat banyak hamba Tuhan tuh gini kalau ngomong, kalau kita punya iman sebiji sawi, kita akan membedakan gunung-gunung pencobaan dan gunung-gunung permasalahan, gitu enggak? Gitu ya? Iya, maka masalahnya pindah aja dari jemaat satu ke jemaat yang lain itu loh. Oke, Tuhan katakan apa? Ketika kamu punya iman sebiji sawi, kamu bisa memindahkan apa? Gunung-gunung. Kira-kira yang mau dipindahin gunung apa ini, Bapak sekalian? Gunung Mas. Gunung Mas ya, oh, ini murid saya nih ya. Bapak Ibu, imannya diganti. Ketika kamu punya iman sebiji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung-gunung emas dan gunung-gunung berkat masuk ke dalam kehidupanmu. Oh, nggak ada tepuk tangannya nih. Jadi kalau punya iman untuk memindahkan yang baik, jangan memindahkan masalah dan pencobaan, muter aja masalahnya dan pencobaan di dalam jemaatnya gitu. Pindahkan gunung-gunung emas, gunung-gunung berkat masuk ke dalam pelayananmu, ke dalam rumah tanggamu, dan Tuhan pasti nyatakan itu, kuasanya pasti dinyatakan. Tempat ini Tuhan katakan akan menjadi tempat banyak orang diurapi, diutus untuk dikirim ke berbagai penjuru Indonesia. Ya, iman tuh nggak bisa kita doa iman yang tinggi tetapi tanpa melangkah. Tetapi langkahmu itu yang akan menentukan seberapa besar imanmu.
Kita topang pelayanan Pak Mur dan juga Bapak Tuhan yang lain, satukan hati, taruh imanmu, melangkah, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka berbuat dulu, baru di situ kamu akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan.